Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Erianti Siska Purnamasari, dosen tetap program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wanita Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teknik Pemisahan Kimia. Adapun video ini saya ambil untuk memenuhi salah satu persyaratan pada sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah Teknik Pemisahan Kimia merupakan mata kuliah wajib prodi dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 3. Perkuliahan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang metode pemisahan secara kimia yang digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa kimia yang diaplikasikan pada bidang industri, pangan, dan lingkungan. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring melalui platform elearning.iwu.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, dan untuk presensi mahasiswa dilakukan secara langsung dan melalui platform siakar.iwu.ac.id. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif partisipatif pada pengalaman nyata, di antaranya ceramah interaktif untuk membangun komunikasi mengenai pemahaman metode-metode pemisahan kimia dengan semua konsep yang mendasarinya serta aplikasinya dalam bidang lingkungan dan industri pangan. Diskusi kelompok yang mendukung kolaborasi antara mahasiswa dan berkomunikasi terkait penerapan teknik pemisahan kimia dalam bidang lingkungan dan pangan serta mampu mengolah data-data berbasis hasil pemisahan kimia. Capaian pembelajaran pada perkuliahan ini meliputi mahasiswa memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, disertai dengan sikap religi dan sosial yang melekat kuat sebagai identitas diri seorang ahli di bidang kimia. Mahasiswa juga mampu memahami, menguasai konsep-konsep mengenai teknik pemisahan kimia yang digunakan dalam pemisahan senyawa-senyawa kimia. Berikutnya, mahasiswa mampu melakukan proses pembelajaran mata kuliah teknik pemisahan kimia dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran kimia. Mahasiswa juga memahami perkembangan teknik-teknik pemisahan secara kimia dalam memisahkan senyawa-senyawa kimia, juga mampu mendiagnosis masalah di bidang lingkungan dan industri pangan yang kaitannya dengan teknik-teknik pemisahan kimia secara teliti dan cermat sehingga dapat menghasilkan data yang akurat dan akuntabel. Yang terakhir, mahasiswa dapat memahami bagaimana melakukan penelitian kimia yang kaitannya dengan teknik-teknik pemisahan kimia untuk memecahkan masalah di bidang lingkungan dan industri pangan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan lingkup materi meliputi distilasi, penguapan, sublimasi, ekstraksi, dialisis, dan teknik membran, zona melting, flotasi, elektroforesis, serta kromatografi, serta aplikasinya di bidang permasalahan lingkungan, pangan, serta industri. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan penugasan, materi, partisipatif aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus dengan bobot tugas sebesar 25%, kuis 5%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 35%. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur serta hasil evaluasi akan disampaikan kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan mahasiswa yang memahami konsep dasar, teori, serta aplikasi penerapan pemisahan kimia, pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam menganalisis permasalahan pemisahan senyawa kimia yang beragam, serta menanamkan sikap terbuka, adaptif,
dan menghargai keberagaman melalui kerja individu dan kolaboratif. Sekian penjelasan mata kuliah Teknik Pemisahan Kimia yang saya ampu. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para mahasiswa? Oke, semangat ya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan atau melanjutkan perkuliahan Teknik Pemisahan Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kromatografi. Sebelum kita mulai perkuliahan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Presensi untuk disiapkan sudah bisa diakses, e-learning sudah untuk materi pembelajaran sudah saya upload di e-learning. Nah, saat ini silakan isi BAP dan presensi secara manual. Silakan dilanjutkan ya. Kemudian, sebelum kita mulai tentang kromatografi, kemarin kita sudah membahas tentang teknik pemisahan kimia nih kan? Ada beberapa metode teknik pemisahan kimia. Yang pertemuan sebelumnya apa itu? Siapa yang mau? Ayo, silakan. Tentang apa ceritanya kemarin? Itu cerita tentang apa kemarin? Teknik pemisahan kimia mengenai apa? Sebelum kromatografi kemarin kita cerita tentang ekstraksi. Nah, apa itu tentang ekstraksi? Apa yang kalian ketahui tentang ekstraksi? Oke, kamu mau jawab tentang ekstraksi? Ya? Yunda, kalau gitu Yunda mau jawab tentang ekstraksi. Apa itu ekstraksi, Yunda? Jadi ekstraksi itu adalah proses pemisahan suatu komponen dari campurannya menggunakan peralatan yang selektif berdasarkan perbedaan permintaan atau afinitas senyawa terhadap peralatan tersebut. Bagus. Jadi kalau ekstraksi itu tentang pemisahannya berdasarkan perbedaan kelarutan di antara dua fasa kan? Fasa organik dan fasa air. Nah, kalau kita ngomong soal fasa organik dengan fasa air, di dalam kromatografi juga ini ada dua fasanya. Tapi kalau di dalam ekstraksi itu fasanya organik dengan air, kalau di kromatografi itu fasanya itu adalah fasa diam dan fasa gerak. Oke, Irul mau menambahkan? Oke, terima kasih kalau begitu. Terima kasih Yunda, jawabannya tepat sekali. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang kromatografi. Kalau kita tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, para mahasiswa itu mampu memahami prinsip dasar dari kromatografi, kemudian mahasiswa mampu memahami klasifikasi kromatografi. Ini adalah poin penting. Kenapa? Karena kromatografi itu cukup banyak, sehingga kromatografi itu bisa kita klasifikasikan. Nah, klasifikasi kromatografi itu yang harus kalian pahami. Kemudian, mahasiswa juga harus mampu memahami penerapan pemisahan dengan metode kromatografi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan seperti itu. Ya, oke? Siapa yang mau lanjut ke materi selanjutnya? Ini materi yang paling cukup menantang. Ya, cukup menantang karena apa? Kromatografi itu awal mulanya dari 23 sampai 78 sebelum kalian mungkin masih di mana, saya juga tidak tahu ya, atau saya juga masih di mana gitu ya, tidak tahu. Nah, semakin lama semakin berkembang kromatografi. Bahkan dari tahun 1855 itu peneliti sudah penyebaran tetesan larutan garam pada kertas sari. Itu awal mulanya. Kalian pernah nyobain ada tetesan itu tinta kertas? Pernah ya? Nah, tiba-tiba menyebar gitu ya. Nah, itu
adalah awal mula dari kromatografi. Kemudian berkembang terus, kromatografi berkembang sampai tahun ini adalah bapak kromatografi atau pionirnya kromatografi, yaitu siapa? Michael Sweat. Michael Sweat, kenapa disebut pionir kromatografi atau bapak kromatografi? Karena Michael Sweat itu menemukan, jadi Michael Sweat itu membuat percobaan, dia mengisi selongsong, ya selongsongnya itu dengan kalium karbonat atau kapur. Kalian pernah lihat ini apa namanya tuh disebutnya gunung kapur atau batu kapur. Nah, Michael Sweat itu memecah itu batu kapur itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah selongsong. Nah, kemudian Michael Sweat ini ingin mengetahui bahwa apa pigmen yang ada di tumbuh-tumbuhan itu apa saja, ya. Michael Sweat kemudian memasukkan pigmen tumbuhan tersebut ke dalam selongsong tadi yang sudah diisi dengan kalsium karbonat atau kapur tadi. Nah, kemudian dielusi menggunakan apa? Menggunakan petroleum ether atau dietil ether. Kalau zaman dulu dietil ether itu bisa digunakan sebagai untuk ini apa? Luka, mengobati luka. Nah, tapi itu kan salah satu pelarut organik ya, salah satu pelarut organik yang bisa digunakan untuk mengelusi zat warna yang ada di dalam tumbuhan tadi yang sudah dimasukkan ke dalam selongsong yang berisi kapur tersebut. Menunjukkan bahwa ternyata terjadi ini seperti ini. Degradasi awalnya berwarna hijau karena kan pigmen dari tumbuhan, ya. Nah, kemudian ditambahkan mobile phase atau fasa gerak, ya, fasa gerak. Kalau kemarin ekstraksi itu antara fasa organik dengan fasa air, kalau ini kita bicaranya fasa diam dan fasa gerak. Tadi di ether, petroleum ether itu merupakan adalah fasa geraknya. Nah, kemudian terjadi migrasi. Jadi yang tadinya berwarna apa ini hijau, ya, kemudian ditambahkan fasa diam berupa diameter. Nah, sampelnya itu berubah dari yang hijau, kemudian tiba-tiba di belakangnya ada berwarna orange. Ya, jadi pigmen tumbuhannya itu terpisah. Nah, migrasinya tersebut itu berbeda-beda tergantung interaksinya. Apakah interaksinya itu kuat dengan kalsium karbonatnya atau kapurnya, atau dia lemah. Nah, sehingga karena yang hijau itu interaksinya lemah, maka dia keluar terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan teknik pemisahan menggunakan metode kromatografi. Kalian mau lihat nggak seperti yang benar? Ini dia Michael Sweat, akan disebut dengan bapak kromatografi. Ya, nah kemudian semakin berkembang terus kromatografi. Nah, sehingga definisi secara umum, ya, menurut Stray pada tahun 1945, ini dari 1945. Ya, definisi umumnya adalah kromatografi itu adalah studi dan penggunaan prosedur-prosedur analitik untuk pemisahan campuran zat-zat. Tadi kan pigmen warna hijau. Nah, kemudian dia berubah, ada yang hijau, ada yang orange. Nah, berarti pemisahan. Ya, berarti kan satu komponen berpisah dengan komponen yang lain. Pemisahan campuran zat-zat dari suatu zona yang sempit. Zona yang sempit itu siapa? Kalsium karbonat atau kapur tadi. Ya, di dalam media yang porus kan berporus kapur itu. Ya, dengan cara migrasi diferensial. Tadi berbeda ya, yang hijau keluar terlebih dahulu, kemudian yang
orange. Nah, migrasi tersebut diakibatkan awalnya itu adalah oleh potensial listrik atau aliran cairan atau gas. Kalau yang tadi kita sebut dengan fasa gerak, ya. Nah, kromatografi itu merupakan suatu teknik analisis yang handal, teknik pemisahan yang handal. Kenapa disebut teknik analisis? Kenapa disebut teknik pemisahan? Karena kromatografi dalam satu metode di situ terdapat isolasi, pemurnian, identifikasi, dan metode analisis. Ya, kalian bisa mengetahui loh, tadi yang warna hijau itu apa, yang warna orange itu apa. Ya, selanjutnya adalah nih. Tadi karena adanya interaksi atau perbedaan migrasi diferensial yang diakibatkan oleh siapa? Ini adanya fasa diam dan adanya fasa gerak. Jadi secara umum atau secara disimpulkan bahwa kromatografi itu adalah suatu teknik analisis dengan prinsip dasarnya atau teknik pemisahan dengan prinsip dasarnya adalah redistribusi dua atau lebih senyawa dalam suatu campuran antara dua fasa. Dua fasanya adalah fasa diam dan fasa gerak yang sudah tadi saya sempat singgung di awal. Nah, fasa diam atau yang kita sebut dengan stationary phase adalah berupa padatan atau cairan yang disanggap oleh suatu padatan. Sedangkan fasa gerak atau mobile phase itu berupa gas atau cairan yang mengalir secara kontinu melewati fasa diam. Mekanisme yang mengakibatkan migrasi diferensial itu diakibatkan oleh adanya adsorpsi, partisi, pertukaran ion, saringan molekuler, dan afinitas. Nah, hal-hal ini yang akan kita masuk ke dalam klasifikasi kromatografi. Nah, di sini di tabel 2.1 ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi metode kromatografi. Nah, di sini ada fasa gerak, ada fasa diam, ada mekanisme pemisahan, ada teknik, dan ada nama metode. Ya, nah, cara membacanya adalah ketika kromatografi klasifikasikan berdasarkan, ingat, berdasarkan fasa geraknya itu dibagi menjadi dua, yaitu fasa gerak berupa gas dan fasa gerak berupa cairan. Ya. Selanjutnya, klasifikasi metode kromatografi ya diklasifikasikan berdasarkan fasa diamnya. Itu ada cairan dan padatan serta cairan yang terikat atau cairan yang diimplementasikan ke dalam sebuah padatan. Saya membuat satu analisis begini. Jadi, cara membaca klasifikasi metode kromatografi yang pertama adalah jika fasa geraknya berupa gas dan fasa diamnya berupa cairan dan mekanisme pemisahannya partisi, ya, tekniknya kolom, nama metodenya adalah kromatografi gas cair atau yang disebut dengan gas liquid chromatography. Begitupun berikutnya, jika fasa geraknya berupa gas, fasa diamnya berupa padatan, mekanisme pemisahannya absorpsi, tekniknya adalah kolom, ya, maka nama metodenya adalah kromatografi gas padat. Begitu ya. Selanjutnya, kalau fasa geraknya berupa cairan dan fasa diamnya cairan dan mekanisme pemisahannya itu partisi, tekniknya kolom, ini disebut dengan kromatografi cair-cair konvensional atau liquid chromatography. Tapi jangan salah, disebut konvensional sampai sekarang masih tetap di dunia industri kromatografi liquid chromatography itu masih tetap diterapkan. Walaupun
walaupun sudah ada yang disebut dengan kromatografi cair energi tinggi atau kromatografi ultra performance liquid chromatografi, tapi kromatografi konvensional di dunia industri itu masih tetap digunakan. Karena tadi prinsip awalnya adalah bapak kromatografi. Nah, Michael Sweat itu adalah kromatografi konvensional, gitu ya. Nah, nanti dari klasifikasi ini kalian membuat grup kecil ya yang terdiri dari 5 orang dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Kemudian setelah itu kita akan membahas nih masing-masing tentang ini. Ada kromatografi gas, kromatografi yang ini cairan dan cairan terikat itu untuk kelompok 2. Maaf yang tadi kromatografi gas kelompok 1, kemudian kromatografi cairan dan cairan terikat kelompok 2, dan ini kromatografi yang kesediaannya berupa padatan karena ada banyak untuk kelompok 3 karena kelompok itu lebih banyak orangnya. Ya, baik, kita mulai grup discussion-nya. Silakan Monica terlebih dahulu. Saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti setelah 10 menit kita akan presentasi ke depan. Ya, kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu atau saling tanya jawab. Begitu ya. Silakan dimulai dari sekarang. Waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Dari kelompok 1 silakan perwakilannya. Oke, Steffi silakan maju ke depan untuk menjelaskan tentang kromatografi gas. Ini Bu, display bisa. Silakan. Jadi kromatografi gas itu adalah kolom yang diisi dengan serbuk adsorben atau padatan pendukung yang inert dan pori yang dilapis dengan cairan yang sukar menguap. Bahan-bahan tersebut berfungsi sebagai fase diam. Sampel yang terdiri atas komponen tersebut berupa gas atau uap dialirkan oleh gas pembawa yang inert dilewatkan pada kolom tersebut. Komponen-komponen akan terpisah dari pembagian distribusi antara fase diam dan fase gerak atau gas pembawa. Oke, terima kasih Mbak. Kelompok 2 silakan. Siapa yang mau ke depan? Nina, silakan. Tentang apa ya kromatografi cair-cair? Jadi kromatografi cair-cair ini adalah sebuah kolom yang diisi dengan sebuah zat padat berpori dengan luas permukaan yang tinggi. Misalnya ada silika gel atau selulosa yang dilapisi secara bersih dengan air. Airnya itu sebagai fase diam. Si komponen campurannya itu akan terpisah dengan dilewatin bersama parut melalui fase gerak. Fase geraknya itu melalui kolom. Berikan tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3. Yunda. Tentang kromatografi eksklusif. Silakan. Jadi untuk kromatografi eksklusif ini komponen-komponen campuran diisikan permukaan ukuran atau berat
perbedaan kan masing-masing. Yang satu fasa geraknya berupa gas, yang satu fasa geraknya berupa cairan, yang satu sama-sama fasa geraknya berupa cairan, tapi fasa diamnya berbeda. Yang satu cairan yang diimplementasikan atau dilekatkan pada sebuah supporting material, yang satu adalah eksklusi gel. Nah, tadi Dinda sempat menyinggung bahwa aplikasi kromatografi eksklusi gel itu adalah untuk pemisahan protein. Nah, ini yang akan menjadi tugas kalian, yaitu mencari aplikasi kromatografi sesuai dengan apa yang tadi kalian telah dapatkan. Contoh, kelompok 1 tadi mendapatkan kromatografi gas. Nah, aplikasi kromatografi gas itu seperti apa? Kelompok 2 tadi ceritanya tentang atau mendapatkan kromatografi cair. Nah, aplikasinya seperti apa? Nah, yang terakhir kelompok 3 aplikasinya protein. Nah, lebih spesifik lagi seperti apa? Ya, yaitu untuk tugas kalian. Begitu ya. Nah, selanjutnya ada yang mau menarik kesimpulan dari kuliah hari ini? Iya, Hiro, silakan. Jadi kesimpulannya karena ini metodenya tentang teknik pemisahan kimia mengenai kromatografi. Jadi biasanya kita kalau misalnya mau ini kan pemisahan kimia, jadi emang kita memisahkan. Jadi misalnya kayak sampel itu pasti kita pengen pisahin si partikel-partikelnya itu. Nah, jadi kesimpulannya itu sebelum kita menentukan bahwa kromatografi apa yang akan kita gunakan, kita harus mengetahui dulu si karakteristik sampelnya itu seperti apa. Bagus sekali, karakteristik sampelnya. Beri tepuk tangan dulu ya. Jadi dari kesimpulan yang tadi bahwa ada kromatografi gas, kromatografi cair, kromatografi eksklusi gel, itu disesuaikan dengan karakteristik dari sampelnya itu sendiri. Oke? Untuk tugas sudah saya upload di e-learning, silahkan lihat di e-learning. Materi juga sudah saya upload di e-learning. Terima kasih atas presensi. Sudah sampai mana? Sudah selesai? Terima kasih. Jangan lupa presensi, saya ingatkan kembali presensi silakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian cuplikan pembelajaran mata kuliah Teknik Pemisahan Kimia pada program studi kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Wanita Internasional. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.